Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang manusia dan kesengsaraan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi tentang manusia dan kesengsaraan yang telah kami rangkum dalam video berikut ini. Saya akan membawakan materi tentang penderitaan. Penderitaan adalah menanggung atau menjalani sesuatu yang tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Penderitaan juga termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan manusia yang bertingkat-tingkat, ada yang berat dan ada juga yang ringan. Namun, peranan individu juga menentukan berat tidaknya satu intensitas penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan suatu penderitaan bagi orang lain. Dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Memang harus diakui di antara kita dan masyarakat masih terdapat banyak yang sungguh-sungguh berkehendak baik, yaitu manusia yang merasa prihatin atau aneka tindakan kejam yang ditunjukkan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Beliau menciptakan makhluk yang bernyawa dan tak bernyawa. Allah tetap kekal dan tak pernah terikat dengan penderitaan. Makhluk bernyawa memiliki sifat ingin terpenuhi segala hasrat dan keinginannya. Perlu dipahami, makhluk hidup selalu membutuhkan pembaharuan dalam diri, seperti memerlukan bahan pangan untuk kelangsungan hidup, membutuhkan air dan udara, dan membutuhkan penyegaran rohani berupa ketenangan. Apabila tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan, dan bila sengaja tidak dipenuhi, manusia telah melakukan penganiayaan. Namun bila hasrat menjadi patokan untuk selalu dipenuhi, akan membawa pada kesesatan yang berujung pada penderitaan kekal di akhirat. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir, tidak hanya menggunakan insting, namun juga pemikiran dan perasaannya. Tidak hanya naluri, namun juga nurani. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, namun manusia tidak dapat berdiri sendiri secara mutlak. Manusia perlu menjaga dirinya dan selalu mengharapkan perlindungan kepada penciptanya. Manusia kadangkala mengalami kesusahan dalam penghidupannya dan terkadang sakit jasmaninya akibat tidak dapat memenuhi penghidupannya. Sebab penderitaan. Pada umumnya penderitaan itu dibagi menjadi dua, baik secara fisik maupun psikis. Adapun penyebab penderitaan antara lain pertama siksaan. Penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan, baik secara fisik maupun jiwa. Siksaan atau penyiksaan digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Adapun siksaan yang sifatnya secara fisikis, pertama kebimbangan. Kebimbangan ini berarti di mana korban bingung dalam menentukan pilihan atau tidak dapat menentukan pilihannya. Yang kedua, kesepian. Kesepian ini merupakan rasa sepi yang korban rasakan pada dirinya sendiri walaupun korban sedang berada di keramaian. Adapun siksaan yang bersifat fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga yang harus diobati dengan penanganan medis secara khusus. Yang kedua, kekalutan mental. Penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal dengan kekalutan mental. Secara lebih sederhana, kekalutan mental dikenal dengan gangguan kejiwaan. Akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus dihadapi, sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara abnormal atau tidak normal. Adapun penyebab timbulnya kekalutan mental itu pertama, kepribadian yang lelah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya. Kemudian yang ketiga, cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Penderitaan kekalutan mental banyak terdapat pada lingkungan seperti kota besar, anak-anak muda usia, wanita, orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan, dan orang-orang yang terlalu mengejar materi. Penderitaan. Apabila kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan pada manusia dapat
dapat diperinci. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia akan terjadi di dalam hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Nasib buruk yang terjadi pada manusia dapat diperbaiki. Dengan kata lain, manusialah yang dapat merubah nasibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Aku tidak akan pernah merubah nasib hambaku, melainkan hambaku sendirilah yang merubahnya." Contohnya, seorang pembantu rumah tangga yang disekap, diperkosa, dan disiksa oleh majikannya. Sudah pantas jika majikannya dikenakan hukuman penjara, agar majikannya dapat merasakan apa yang dirasakan pembantunya walaupun dengan cara yang berbeda. Seseorang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh berbagai macam pengaruh dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dalam dirinya dapat berupa sikap positif maupun sikap negatif. Sikap positif yang ditimbulkan yaitu sikap kecewa, menyesal, dan putus asa. Sikap tersebut diungkapkan dengan peribahasa yaitu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, dan peribahasa lainnya yaitu nasi telah menjadi bubur. Sikap negatif yang ditimbulkan lainnya dapat berupa sikap anti terhadap sesuatu yang dilakukan, mungkin adalah akibat dari trauma yang dialami oleh seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu dan tidak memiliki gairah hidup. Sikap positif yang ditimbulkan yaitu sikap optimis dalam mengatasi penderitaan tersebut, menganggap bahwa hidup bukanlah rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan tersebut, dan penderitaan tersebut adalah hanya bagian dari kehidupan. Sikap lainnya yang ditimbulkan yaitu selalu sabar, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dalam menghadapi penderitaan yang dialami, serta sikap positif lainnya yang ditimbulkan yaitu anti terhadap sesuatu yang bersifat buruk atau negatif seperti anti kekerasan dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, penderitaan dan manusia itu berdampingan, bahkan penderitaan itu selalu ada pada setiap manusia. Karena penderitaan merupakan rangkaian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Penderitaan itu dapat teratasi tergantung bagaimana seseorang menyikapi penderitaan tersebut. Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari penderitaan. Tidak semua penderitaan yang dialami oleh seseorang membawa pengaruh buruk bagi orang yang mengalaminya, melainkan dengan penderitaan kita dapat mengetahui kesalahan apa yang telah kita perbuat atau sebagai media untuk mengintrospeksi diri. Karena penderitaan tidak akan muncul jika tidak ada penyebabnya. Agar manusia tidak mengalami penderitaan yang berat, untuk itu manusia harus bisa menjaga sikap dan perilaku baik kepada sesama manusia, alam sekitar maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita menjaga sikap dan perilaku antar sesama manusia, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa, kita akan hidup dengan nyaman dan tentram, tidak ada gangguan dari siapapun. Selain itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.